Singkat saja, saya hanya menanyakan bagaimana kalau suatu KPIH yang memang pembimbingnya nomor porsinya tidak bisa berangkat tahun ini, kemudian pada saat itu memang saya pernah bertanya, Pak, Ibu katanya suruh lapor ke suruh minta kepada gubernur, tapi ternyata sampai saat ini juga tidak pernah ada hasilnya. Kemudian hal ini memang sangat rawan sekali kalau ada suatu KPIH yang tidak ada pembimbingnya, terutama kalau ada yang usia-usia lanjut. Pada saat itu ketika mau minta dorongan, siapa yang mau ngedorong? Kemudian kalau dia sakit terus makan dia, siapa yang ngurus gitu. Karena mereka merasa saya kan jamaah, saya bukan pembimbing gitu. Kemudian yang kedua, saya tanyakan masalah usia lanjut yang usia 80 tahun ke atas, itu apakah dengan kebijakan tahun yang sekarang ini masih ada atau tidak? Kalau ada, saya mohon, karena tahun kemarin saya dapat tambahan, tetapi nggak boleh ada pendamping. Ya, nggak boleh ada pendamping. Sehingga saya, ya alhamdulillah pas saya berangkat dan saya perempuan gitu ya, jadi mungkin bisa ngurus makan dia dan sebagainya gitu ya. Tapi seandainya itu nggak ada pembimbing yang usia 80, tidak boleh ada pendamping. Kemarin nggak boleh pendamping Bu ya. Memang ada syarat dari depan kemarin Bu, yang jangan yang masih bisa jalan gitu. Tapi kan ternyata sampai di sini nggak bisa tawaf sa'i kan, terus ngurus makan sendiri, nyuci juga nggak bisa. Nah, maka ini mohon supaya ada pendamping. Yang ketiga, masalah ketua kloter sekarang kan sering banyak yang belum pernah haji, sehingga dalam hal ini juga kalau mendapatkan suatu jamaah yang jamaah mereka pimpin, kebetulan juga ketua KBIH-nya nggak ikut atau orang KBIH-nya nggak ikut. Kemarin ternyata ada orang dari Lampung yang suami istri sama-sama tua, sehingga suaminya berak kencing di situ, yang perempuannya namanya sama-sama tua. Ngapain kamu kencing di situ? Cuma gitu aja, nggak bisa ngurusin. Akhirnya ketua kloter juga bingung, dan tawaf sa'inya pun ya bagaimana dia mau mencari tukang dorong juga nggak ngerti itu ketua kloternya, karena memang belum pernah haji. Jadi tolong hal ini bagaimana jalan keluarnya demi lancarnya perjalanan haji kita. Mungkin sementara itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum. Ya. Ya, baik. Ya, itu saja. Pertanyaan dari Pak Dana sudah tertangkap oleh para pembicara depan ini. Saya persilakan Pak. Ya, Pak Kiai Nawawi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Usulan saya dan mohon maaf langsung aja. Berbeda dengan bulis barangkali ini masalah catering. Masalah catering, saya sebetulnya mendukung kalau pemerintah akan memberikan catering full keberangkatan haji kita, Madinah, Mekah, Armenia, semuanya catering. Barangkali yang perlu saya tegaskan adalah yang penting cateringnya itu berkualitas. Jangan seperti kesan yang tadi orang Lampung ya bagi-bagi orang, ya kan? Seperti usulan Bu tadi, itu bagus sekali, yang berkualitas dan lebih kos jangan dihilangkan. Barangkali dikurangin bisa ya, tapi jangan dihilangkan, harus tetap ada. Sebab itu uang saku mereka, calon-calon haji yang memang mereka bayar, yang mereka bayar ambil dari BPIH mereka, ya. Dan itu yang pertama. Jadi saya sangat mendukung, karena ini pengalaman saya kemarin Pak. Ketika saya di Mekah,
jamaah saya merencanakan adalah untuk catering, ya kan, catering dari luar karena tidak ada dari pemerintah. Tiba-tiba hotel itu menolak, nggak boleh ada catering dari luar, mesti ada rekomendasi dari apa, dari sini, dari situ lah, ya, dari petugas itu, sehingga ada kesulitan, batal kami catering. Akhirnya kami menggunakan adalah mereka itu harus makan dari living cost-nya. Ternyata nggak cukup, living cost yang semacam itu nggak cukup untuk kita makan, ya. Dan ada mereka yang memasak, dilarang lagi oleh hotel, nggak boleh masak, ya kan, berbahaya. Mereka masak pakai kompor gas, nggak boleh kompor ini listrik, harusnya kompor listrik tidak ada disediakan. Itu muskilah, itu banyak masalah yang kami alami. Masyarakat saya sangat setuju. Yang penting living cost jangan dihilangkan, ya. Dan yang kedua, kualitas daripada catering itu ditingkatkan. Pertama, yang kedua adalah masalah. Bukan pertama, cuma dua, Pak. Hah? Dua itu menurut kami. Jadi sekarang yang ketiga. Oh, yang ketiga. Iya. Oh iya, tadi catering dan living cost, ya. Betul. Yang ketiga dalam masalah bus narkoba. Ketika kita di Indonesia sudah membentuk rombongan masing-masing minimal atau sekitar 45 orang, ya udah kita bentuk 45, paling ada lebih sedikit 46 boleh. Tiba-tiba begitu sampai di Jeddah, kita gelombang kedua langsung ke Mekah, narkoba. Bus yang tersedia hanya seatnya 42 orang, 42 seat, sehingga 3 orang, 4 orang diambil gitu, dipisahkan di satu bus lagi, ada 11 bus akhirnya. Ini jadi masalah. Masalahnya ini yang 3 orang siapa yang kita ambil? Mereka sudah lekat dengan kita, udah, sehingga bermasalah. Sehingga saya harapkan ke depan jangan lagi menggunakan bus yang kurang seatnya dari 45, ya, itu masalah. Kalau ada itu sebenarnya Habil untuk kemarin, Habil yang nyebut kita, ya, Habil, dan busnya tua lagi. Yang keempat nih barangkali ini, boleh satu lagi dari keempat, ya, itu masalah jam-jam. Dulu kita 10 liter, kok sekarang 5 liter. Dan saya lihat negara-negara lain masih 10 liter, kita umroh juga 10 liter. Kenapa aku haji yang biayanya lebih besar, bahkan kita yang ngantor lebih banyak, dijemput lebih banyak, keluarga lebih serius, jamnya cuma 5 liter. Sehingga banyak mereka menyembunyikan itu di dalam koper, di mana ini jadi timbul masalah. Di mana kita udah kesepakatan menandatangani jamaah saya tidak ada yang mengisi koper dengan jam-jam. Ya, tetapi kita nggak boleh bawa tambahan karena sangat sedikit 5 liter itu. Hanya 1 jam habis dibagi-bagi jemaah begitu pulang. Dapat 2-3 hari datang lagi tamu, nanya jam-jamnya dong. Kalau jam-jam dia berani minta. Tapi kalau sejadah ini dan itu kan nggak mungkin. Jam-jam itu, ya. Maka saya harap itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dikabul demi perubahan di dalam era apa ini? Kabinet kerja. Nah itu banyak perubahan-perubahan perlu dirubah. Andai kata itu living cost dihilangkan, saya harap jangan, walaupun kita dikasih catering. Living cost adalah dana mereka juga saudara mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabinet kerja. Saya persilakan Ibu Sri. Ya, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu tadi sudah menyampaikan gantinya aja Pak. masukan dan minta penjelasan. Masya Allah, semuanya luar biasa ini. Jadi saya mulai menjawab dari Ibu Ratna. Ya. Untuk catering ya,
Jadi pertama kaitannya dengan hasil survei Ibu ya. Hasil survei Ibu dengan Kementerian Kelautan, bagaimana kalau catering jemaah haji kita itu menggunakan ikan-ikan yang diekspor dari Indonesia. Ya, jadi sekedar untuk kemasukan buat Bapak dan Ibu bahwa salah satu kendala yang kita hadapi di dalam menyusun menu makanan untuk jamaah haji kita itu karena keterbatasan stok bahan baku makanan yang ada di Arab Saudi. Khususnya satu, misalnya ya, kita ini menetapkan standar beras maunya Cianjur, Pandanwangi ada, tapi itu dari Thailand, gak ada dari Indonesia, namanya aja yang sama. Tidak ada Pak, beras tidak ada. Padahal tahu persis bahwa di Arab Saudi itu konsumen terbesarnya dari jamaah umrah, dari TKI-nya, dari jemaah hajinya yang gak pernah putus. Jadi memang kita ini bangsa yang besar di sana, tetapi jarang sekali ada produk bahan baku makanan dari Thailand. Yang kedua, ikan teri. Dari mana Ibu? Gak ada dari Indonesia, dari Thailand. Sayuran, kita kepingin variasi menu karena di Madinah itu selalu jamaah bilang ini kok gak ada variasi menu, kubis wortel lagi, buncis kubis wortel lagi. Kita mau variasi menu, ayo sayuran lain-lain, kacang panjang lah, toge lah, apa, pare lah, apa. Tapi gak ada dengan stok jumlah yang besar untuk memberikan makanan ratusan ribu, puluhan ribu pada waktu yang bersamaan, tidak ada. Para pemilik itu pisang juga belum ada. Iya itulah, jadi bukan ikan aja Bu, semua makanan bahan pokok itu tidak ada yang dari Indonesia dalam jumlah yang besar, padahal ini potensi. Peluang. Iya, artinya wah kita senang sekali, sangat terbantu. Perusahaan catering di sana sangat terbantu kalau memang ada stok bahan baku yang diekspor dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan jamaah atau umrah. Jadi ini yang perlu mungkin ke perdagangan. Kenapa Indonesia tidak mengincar ke sana untuk proses ekspor? Ekspor banget, beras lah, yang bahan baku makanan lainnya. Jadi kita memang kendalanya itu, keterbatasan bahan baku makanan, apalagi kita menghendaki makanan itu menu Indonesia yang di sana tidak banyak. Nah, apa yang terjadi? Memang yang stoknya banyak itu sayuran ya, kubis, wortel, buncis. Nah, itu walaupun dibikin beda, tapi kan sayurannya tetap itu juga. Itu kesulitan kita. Makanya nanti para chef itu kita anjurkan agar dibuat pengolahannya yang berbeda. Ini bumbunya pakai ini yang direbus, ini yang ditumis, ini yang pakai apa. Tapi ya bahan pokoknya ya itu aja. Nah ini memang salah satu kendala. Kita juga heran bertanya-tanya, kenapa ya Indonesia nggak kirim? Bahkan mereka bilang, tolong deh kalau kontrak itu jangan di akhir, mepet. Kita untuk waktu kita memesan bahan baku makanan dari Indonesia misalnya itu butuh waktu yang cukup banyak, cukup lama. Yang kedua yang kurang di sana adalah kesulitan merekrut juru masak Indonesia dari Indonesia. Nah ini sebenarnya peluang, potensi untuk Indonesia itu dilihat. Ini pasar ini butuhnya apa sih di Saudi itu? Kalau memang jemaah kita banyak di sana dan membutuhkan makanan koki profesional yang bisa masaknya, ini kan bisa mereka lakukan kerjasama dengan perusahaan catering yang ada di sana. Karena mereka membutuhkan, dan itu persyaratan yang kita tetapkan, harus juru masak dari Indonesia. Karena selama ini dulu mereka menggunakan juru masak dari Thailand, dari Bangladesh, dari mana, jadi rasa makanannya pun jadi nano-nano. Nah sekarang kita perketat persyaratan itu, tapi mereka ada kendala. Sampai kemarin juga visanya terlambat keluar. Jadi memang inilah problematik di catering ini memang tidak mudah Bu. Karena memang mulai dari bahan bakunya, keterbatasan tenaga kerja yang orang Indonesia,
terus keterlambatan kontrak dampaknya nanti untuk persiapan, memberikan waktu yang cukup untuk persiapan. Itu Bu ya, jadi kalau kami sih silahkan, jadi justru kita ini jamaah terbantu, umrah jamaah haji. Bahkan sekarang ada nggak sih restoran Padang di Makkah, di Saudi seperti sederhana di sini? Nggak ada. Kenapa nggak berpikir? Kalau ke sana itu pasti laris. Namanya restoran Padang itu kan, tapi nggak ada ya. Ini makanya ini peluang-peluang potensi seperti ini ya untuk kebutuhan ya, untuk kebutuhan. Itu yang iya. Nah itu ya Bu ya, yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan bagaimana kalau tender rumah, catering, transportasi itu dilakukan di Indonesia. Nah ini jadi itu kan pengadaan barang di Arab Saudi. Kalau kita sudah rubah aturannya menjadi di Indonesia, itu nanti aturannya sudah tidak berlaku lagi aturan Arab Saudi. Karena kita di dalam pengadaan barang dan jasa di sana mengacu kepada ketentuan pemerintah Arab Saudi. Tetapi kita menganut prinsip-prinsip yang ada di dalam Perpres tentang pengadaan barang dan jasa. Yang tadi transparansi, akuntabel, ya. Nah itu yang kita anut prinsip-prinsip itu. Tetapi ketika pengadaan kita harus tunduk kepada peraturan pemerintah Arab Saudi. Dan kita membentuk tim ketua, ada ketua tim panitia untuk penyediaan rumah, penyediaan transportasi, namanya tim seleksi perusahaan transportasi penyedia angkutan jemaah haji, tim seleksi perusahaan catering penyedia konsumsi jemaah haji, tim penyediaan perumahan. Contoh, kita menerima berkas pendaftaran, di sana ada timnya, ya, di sana ada timnya dan perlu banyak personil karena jumlah rumah yang kita butuhkan itu jumlahnya ratusan. Dan dari yang kita sewa tahun ini 116, itu yang masuk ke kita permohonannya ada 464, dan kita harus menyeleksi, memilih, memastikan. Jadi kita harus memverifikasi berkas yang masuk. Setelah itu apa Bu? Kita melakukan kasfiyah. Jadi kalau di Indonesia gimana kita mau melakukan kasfiyah penilaian? Kan harus dilihat dulu kondisi real. Kondisi realnya bagaimana, kualitas dari bangunan itu sudah memenuhi persyaratan yang kita tetapkan tidak? Karena kita perketat persyaratannya. Jadi lobi tidak boleh kurang dari 50 meter. Kapasitas lift tidak boleh kurang dari 8 atau 7. Itu memang harus ada persyaratan-persyaratan yang diminta oleh peraturan pemerintah Arab Saudi. Setelah itu ada kendala, ini Bapak dan Ibu yang saya ingin sampaikan, bahwa ada ketidaksinkronan antara aturan di Arab Saudi itu sendiri. Seperti di dalam Taklimatul Hajj itu space per jamaah harus 4 meter. Tetapi kenyataannya, realisasinya, bangunan yang memiliki tasrih, ya, tasrih itu adalah kelayakan hunian, dan itu kapasitasnya, kapasitas bangunan itu tercantum di dalam tasrih, dokumen tasrih. Ketika tim tamtir, tim pengukuran, tim taksir dari kita melakukan pengukuran, ternyata hasilnya kurang dari 4 meter, 3,5, bahkan kurang dari 3 meter. Ketika kita komplain, ini gimana ini? Katanya aturan di sini harus 4 meter, tapi kita cek ternyata kurang. Ini gimana? Loh, antum ini siapa? Siapa yang melakukan pengukuran? Anda tidak punya lisensi dan kekuatan. Kami yang meng-hire orang-orang konsultan yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengukuran di apartemen itu. Jadi kita tidak kuat. Tetapi di sisi lain, kita mau tidak mau pembayaran kita sesuai dengan tasrih, walaupun nanti penempatan jamaah itu terdapat adanya kepadatan. Kepadatan Pak. Kenapa? Karena kita ukur rata-rata kan kalau selisihnya 50 meter, 30, 3
30 cm lah, 50 cm ya misalnya ya. Kalau dikumulasikan satu kloter kan lumayan dampaknya besar. Nah, itu satu dari sisi tasrih, ada lagi dari sisi taslif. Jadi di sana memang untuk kelayakan hunian itu ada yang berdasarkan dokumen tasrih, yang untuk apartemen ada yang taslif. Taslif lebih parah lagi, 2,75. Ini gimana? Taklimat mensyaratkan 4 meter, kok tasrihnya berbeda, taslifnya berbeda. Sekarang tambah lagi perbedaan itu, ihaj berbeda. Ini mana yang mau dijadikan rujukan? Akhirnya dampaknya, mungkin bapak-bapak dan ibu selalu setiap tahun mendengar ada kepadatan. Kita enggak, kalau kita misalnya pembayaran oke, berdasarkan tasrih, tetapi penempatan itu berdasarkan space. Nah, artinya kita perlu meluangkan sekian kapasitas, 10% kapasitas lebih untuk mengantisipasi adanya ketidaksesuaian space berjamaah. Nah, itu dinilai pemborosan lagi, tidak efisien. Kenapa kita? Nah, yang seperti ini Pak, itulah kendala kita di lapangan. Tapi nanti, sekarang ini kita akan minta tim negosiasi untuk menego pertama, nego kapasitas, nego harga, nego dia mau menyediakan dapur untuk layanan catering. Jadi tugas tim nego ini ya, nah memastikan itu semua barulah nanti dilakukan kontrak. Jadi artinya justru lebih efisien, lebih efektif, dan kita sesuai dengan peraturan di Arab Saudi dalam rangka pengadaan, seluruh pengadaan di sana tunduk kepada peraturan pemerintah Arab Saudi. Yang berikutnya ini dari Ibu Lis ya, insya Allah. Jadi memang ya ini insiden tuh. Ibu bilang 30 tahun kan berangkat ke sana membawa jemaah, belum pernah terjadi. Memang itulah kenyataannya. Tahun ini musibahnya itu di luar dugaan kita, belum pernah terjadi. Kalau tahun-tahun sebelumnya ada di luar Markaziyah, tapi jumlahnya tidak banyak, 1, 2. Dan ini saya ingin cerita ya kronologisnya, gimana kejadiannya. Kita sudah kontrak, terus ada satu majmuah. Kita kan kontrak layanan ini dengan majmuah. Majmuah itu yang memiliki dia kontrak jangka panjang dengan hotel-hotel, bisa dikatakan majmuah karena dia memiliki 2.500 kapasitas. Jadi beberapa hotel dia kuasai, memang 95% hotel-hotel yang ada di Markaziyah sudah dipegang oleh majmuah. Jadi kita tidak bisa menghindar dari majmuah. Kita pun ke pemilik hotelnya sudah ya, majmuah. Nah, pada saat akhir bulan Agustus lah, waktu kita di sana, salah satu majmuah itu menyampaikan ketidaksanggupannya menempatkan 9 kloter di wilayah Markaziyah. Kita tidak mau, tidak, pokoknya tidak bisa ditawar-menawar, harus di Markaziyah. Nah, terus pokoknya kita tetap tidak mengizinkan dan tidak setuju. Kalau Anda tidak bisa menempatkan jamaah haji kita di wilayah Markaziyah, kita serahkan ke majmuah lain. Sudah begitu, kita sudah urutkan. Tetapi nasib memangnya majmuah lain gak ada yang sanggup. Bahkan setelah itu, sehari sebelum kedatangan jamaah, mereka bilang kami tidak bisa, gak bisa. Kenapa? Pokoknya tidak bisa menempatkan jamaah sesuai dengan hotel-hotel yang mereka sampaikan di lampiran kontrak kita. Kita tetap nggak mau, kita tidak mau menandatangani yang mereka serahkan. Tapi masalahnya ini akad rumah ini harus masuk ke sistem ihaj. Kalau tidak, lebih fatal lagi, jamaah tidak dapat tempat. Kita nggak terima. Teman-teman di Dapur Madinah tidak mau terima rumah itu. Pokoknya kita tetap berpegang kepada kontrak. Nah, akhirnya itulah yang terjadi. Kita dipaksa untuk menerima kondisinya seperti itu. Kalau tidak, jamaah tidak dapat tempat. Lebih parah lagi, Kementerian Haji yang akan mengambil alih
Kementerian Haji yang akan mengambil alih jamaah justru ditempatkan seenak mereka aja. Lebih parah lagi, lebih jauh lagi itu kayak India, ditaruh di mana itu. Ini menyedihkan memang, memprihatinkan. Karena memang setelah kita cek hotel atau rumah, itu bukan hotel, yang di luar Markazia itu mereka jaraknya jauh. Betul, seperti yang disampaikan Ibu, kondisinya itu memprihatinkan. Saya kan sudah ke sana lihat sendiri kenyataannya seperti apa. Dan itu pakai tangga. Lobinya tidak ada tempat untuk penempatan heater tempat makanan, tidak ada colokannya, jauh, dan ini memang kondisinya sangat memprihatinkan. Dan kami marah besar, kami panggil semuanya itu, dan kita komplain ke pemerintah Arab Saudi, ke Menteri Haji, semua kita sampaikan. Ini loh kondisinya, bahkan kita panggilkan mereka semuanya itu. Ya kita bikin mereka juga nangis ampun-ampunan, mereka alasan macam-macam kita tidak mau tahu. Pokoknya kita ingin sesuai dengan kontrak ya. Nah itu oleh karenanya, karena sistem yang kita lakukan selama ini itu adalah, makasih Pak, sewa layanan dengan majmuah. Tahun ini kita perbaiki. Jadi karena permasalahan yang ada tahun ini, insiden itu, lalu kita menjadi mengkaji lebih dalam lagi, kenapa sih bisa sampai terjadi seperti ini. Kita akhirnya nanya kemana-mana, banyak memperoleh informasi, ternyata ada beberapa pilihan ya, yaitu kita jangan sewa layanan, karena kalau sewa layanan tidak ada kepastian hotel yang akan ditempati jamaah, karena majmuah itu punya beberapa hotel. Nah nanti ketika jamaah haji kita datang, itu terserah dia mau ditaruh di hotel mana, yang penting hotel-hotel yang berada di bawah naungannya dia. Nah itu tidak ada kepastian. Yang kedua, kalau ada jamaah nanti delay penerbangan yang ke Madinah, lalu nanti mereka akan tempatkan di pindah-pindah, tidak ada kepastian juga. Apalagi nanti kalau negara lain sudah duluan membooking, nah kita yang akhirnya yang dikorbankan. Oleh karenanya ada alternatif, yaitu kita melakukan dengan sewa semi musim atau blocking time. Blocking time ini kita harus menetapkan jadwal kedatangan jamaah haji di Madinah, ya, dan juga menetapkan kapasitas pesawat dari sejak awal, sehingga jadwal inilah yang akan kita berikan sejak lebih awal lagi kepada pemilik hotel untuk mereka blok. Jadi tidak ada negara lain, tidak ada jemaah lain yang bisa masuk pada waktu-waktu yang sudah kita kontrak, kita blok. Ini untuk kepastian. Yang ketiga adalah sewa musim. Jadi satu hotel itu kita blok semua, tidak ada negara lain, itu sepenuhnya kita kuasai. Tetapi dampak dari itu ada kenaikan biaya. Kenaikan karena mereka sudah tidak bisa lagi menyewakan ke negara lain, atau misalnya ditawarkan negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Nah ini konsekuensinya. Yang tadinya harganya itu 675 real, setelah dilakukan nego menjadi 550 sampai 585. Nah, yang sekarang ini dengan blocking time ini harganya bisa 800 real. Bahkan kalau kita sewa satu musim itu bisa 1.300 real per jamaahnya. Ini sedang kita kaji. Nanti tim penjajakan ini akan melakukan mapping dan penjajakan harga juga, sistem apa yang paling tepat untuk kita lakukan tahun ini. Jadi menyambung dengan yang Ibu sampaikan, bagaimana dengan peraman, dengan sistem haji ini? Ya sekarang kalau tuntutannya, tahap pertama kita harus memastikan ini loh daftar jemaah haji kita yang masuk dalam kuota tahun ini. Setelah itu kita harus membuat jadwal. Sebelumnya jadwal itu kan dibentuk setelah kita kontrak dengan pihak maskapai penerbangan,
baru maskapai penerbangan mengajukan jadwal ke GAKA, Otorita Bandara Jeddah, yang memberikan izin slot time untuk di Jeddah, untuk di Madinah. Slot time ini setelah disetujui oleh pihak otorita bandara, baru diserahkan ke penerbangan. Itulah yang dijadikan jadwal pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji. Tetapi sekarang dengan tuntutan IHAD ini, kita harus menetapkan jadwal dan kepastian jamaah untuk setiap kloternya ditetapkan dari awal. Kalau tidak, kita nggak bisa melakukan sewa blocking time. Terulang kembali seperti yang dulu-dulu, tidak ada kepastian, tidak ada jaminan. Yang kita khawatirkan akan terulang lagi karena pembongkaran hotel-hotel yang ada akibat perluasan dari Masjid Nabawi itu nggak ada kepastian. Jalan terus. Iya. Nah, inilah perubahan IHAD itu yang kita juga akan merubah sistem penyelenggaraan haji kita yang tadinya begini, kita harus menyesuaikan mau tidak mau. Tetapi ini yang terbaik, ada jaminan dari awal sehingga jamaah haji juga tahu di mana rumah yang akan ditempati, ada kepastian. Nah, untuk kepastian inilah perlu adanya perubahan-perubahan. Jadi masukan dari Ibu itu sangat bermanfaat ya. Nanti bagaimana kita membentuk kloter sejak dari awal, dari sistem siskohat itu yang kita ingin kelompokkan perombongan dari rombongan lalu pembentukan satu kloter, dan ini pun yang sedang kita jajaki dengan pihak penerbangan, dengan pihak perhubungan udara. Apakah nanti dimungkinkan ketika kita menetapkan misalnya jadwal seperti tahun yang lalu dengan kapasitas pesawat sama dengan tahun yang lalu, itu bisa berjalan tidak? Inilah Bapak dan Ibu, kita sedang melakukan kajian. Ya, mohon doanya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tuntutan dari pemerintah Arab Saudi ini bisa berjalan dengan lancar, dan juga ini untuk kebaikan ya, peningkatan pelayanan untuk jemaah haji kita. Yang berikutnya, Ibu tadi living cost ya. Ini belum ada keputusan Bu, karena komponen BPIH itu dibicarakan dengan DPR Komisi 8. Sampai dengan sekarang ini kan kita belum ada pertemuan, belum ada pembicaraan, dan ini baru wacana-wacana saja ya. Tetapi masukan dari Bapak dan Ibu itu akan sangat berharga. Nanti kami akan diskusikan dengan pimpinan. Masukan dari Bapak dan Ibu tadi, living cost jangan sampai dihilangkan, karena ini sangat dibutuhkan oleh jamaah, sangat bermanfaat untuk jamaah. Karena di daerah kampung mereka belum tentu mereka bisa bawa uang real, ya. Mereka nggak tahu harus ke money changer di mana, bisa juga ditipu, bisa juga macam-macam lah. Dan ini nanti akan dibahas nanti dengan DPR. Yang berikutnya ini manasik, nanti biarlah Pak Khoiriji yang menjawab. Ini itu domainnya Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah. Nah, IHAD tadi sudah saya sampaikan, ini sedang kita kaji ya. Kita sedang membuat kajian dan sedang mau memapping. Dan rencananya Menteri Agama akan diundang oleh Menteri Haji dalam rangka pembahasan persiapan haji tahun 1436 Hijriah pada tanggal 14 Januari. Jadi kita negara pertama yang diundang oleh Menteri Haji, karena tahu kita adalah negara terbesar pengirim jamaah hajinya. Nah, ini yang mempunyai dampak terbesarnya, dan kita juga dijadikan pilot project untuk penerapan IHAD. Jadi mereka memang percaya dengan Indonesia ini akan bisa melaksanakan IHAD ini. Selanjutnya ini dari Pak Kiai. Oh iya, nggak tadi Ibu Hamidah. Oh ya, Lampung. Hamdana, ya belum dijawab tadi ya. Bagaimana kalau ada KBIH, pembimbingnya, nomor porsinya tidak masuk dalam kuota dan tidak berangkat, katanya disuruh ke gubernur untuk mendapatkan porsi. Ya, jadi aturannya itu pembimbing ibadah yang berhak melunasi,
yang berhak melunasi adalah pembimbing ibadah yang nomor porsinya masuk dalam kuota tahun berjalan. Jadi kalau nomor porsi pembimbing ibadah tidak masuk dalam kuota, dia tidak bisa berangkat. Yang kedua, di dalam setiap kloter itu ada petugas TPHD, TKHD. Setiap kloter diberikan 3 petugas. Dan itu direkrut ditetapkan oleh gubernur. Nah, makanya dia menyarankan sikap pembimbing ibadah ini supaya dimasukkan sebagai TPHD atau TKHD yang ditetapkan oleh gubernur. Nah, tapi gubernur mungkin sudah punya calon lain, jadi dia tidak bisa mengakomodir permohonannya. Ya, itu Bu ya. Yang berikutnya usia lanjut. Usia lanjut memang diberikan, jadi tahapan pelunasan BPIH tahun ini tuh 6 tahapan. Tahap pertama diberikan kepada yang belum pernah haji, yang nomor porsinya masuk kuota tahun berjalan, ditambah dengan jamaah tunda lunas tahun 2013. Nah, mereka yang menunda keberangkatannya, kita masih berikan kesempatan untuk menunda 2 kali musim haji. Jadi kalau tahun ini Bapak dan Ibu menunda, tahun depannya tidak hilang, tapi dia berhak menjadi waiting list untuk diberangkatkan tahun berikutnya. Tahun berikutnya tidak bisa berangkat lagi, dia masih punya hak untuk diberangkatkan 2 tahun berikutnya lagi. Setelah itu hangus, kita kembalikan uangnya. Karena dengan kita memberikan kesempatan terus-menerus, ini akan menghambat nomor porsi lainnya untuk bisa berangkat. Jadi memang ketentuannya 2 kali penundaan. Ya, nah inilah yang mereka kita blok itu untuk bisa berangkat juga. Masih ada sisa tahapan kedua diberikan kepada jamaah yang sudah berhaji yang nomor porsinya masuk dalam kuota tahun berjalan. Masih ada sisa juga diberikan kepada usia lanjut, penggabungan suami istri, penggabungan anak dan orang tua. Usia lanjut diberikan Bu juga pendamping. Ada pendampingnya. Masa sih 80 tahun, 85 tahun tidak ada pendamping? Ini kan nanti akan memberatkan jamaah lainnya. Jadi aturannya itu bisa ada pendamping, ada. Bahkan sampai dengan tahapan pelunasan terakhir itu alhamdulillah tahun ini tersisakan 9, 7 jamaah reguler, 2 dari TPHD, TKHD itu yang tidak melunasi. Tetapi itu pun bukan sisa kuota. Kuota itu sudah terpenuhi semuanya, yang 168.800 sudah terpenuhi. Ini kita masih untuk mengoptimalkan kuota itu, kita berikan yang batal-batal itu bisa diganti, karena kedutaan memberikan persetujuan jamaah yang batal yang sudah dapat visanya itu, visanya bisa di-cancel dan diberikan kepada jamaah penggantinya. Jadi yang kita lakukan ini untuk mengoptimalkan, jangan sampai nanti ketika mereka berangkat di akhir kok banyak yang nggak berangkat, katanya susah, ini menunggu 20 tahunan, kenapa nggak dimanfaatkan? Padahal kita itu sesungguhnya kuota itu sudah terpenuhi, sudah dilakukan visa, tapi dalam perjalanan itu jamaah ada kejadian batal karena satu dan lain hal. Nah ini pun diberi kesempatan sampai deadline akhir, kedutaan sudah tidak bisa lagi memberikan visa karena besoknya sudah closing day di bandara. Nah bagaimana perjuangan ya? Terus padahal itu semua kan butuh waktu untuk proses dokumennya, pembentukan kloternya, belum lagi dia belum dapat manasik. Nah tahun ini akan dilakukan perbaikan lagi ya, kita tunggu saja kebijakannya. Nah, kemarin itu saya nggak ada pendamping, saya dapat 80 tahun. Yang pendampingnya nggak keluar nomornya. Iya, nanti bisa dicek Bu ya, nanti bisa dicek ke kanwilnya kenapa pendampingnya itu tidak masuk. Apakah pendampingnya tidak memenuhi persyaratan? Kan ada persyaratan juga untuk pendamping. Karena gini kata kanwil gini, Bu yang tapi yang bisa berangkat orang tua tapi yang masih kuat. Kemarin syaratnya. Iya, betul. Iya, orang tua yang masih kuat. Jadi ya saya masukkan yang masih kuat.
Enggak Bu. Justru Pak Dirjen arahannya itu kapan lagi kalau kita tidak memberikan kesempatan kepada mereka sekarang ini. Kalau usianya 80 mereka harus nunggu 10-20 tahun lagi, kesempatan itu akan kecil kemungkinan mereka bisa berangkat. Jadi yang terjadi, yang kita lihat sekarang ini memang yang usia lanjut itu yang uzur dan yang sakit-sakitan banyak. Iya. Pendampingnya malah orang lain yang Ya, tapi aturannya tidak demikian ya. Aturannya tidak demikian. Nanti tolong diklarifikasi lagi itu dengan ambilnya. Ya. Ya, ketua kloter nanti biar Pak Khairiji yang dijawab ini masalah petugas. Nah, Pak Kiai Nawawi ini usulan catering di Mekah didukung, tapi yang berkualitas. Living cost jangan dihilangkan, dikurangi boleh. Nah, tuntutan IHAJ ini kita harus memberikan layanan pokok, salah satunya adalah layanan catering. Jadi kalau di Mekah selama ini kita tidak memberikan layanan catering, sebenarnya kita pernah ya lakukan waktu zamannya Pak Slamet Rianto dulu. Tahun berapa ya Pak Khairiji? 2008. Pernah kita coba, tetapi gagal. Karena waktu itu pihak muassasah yang kita kontrak untuk memberikan layanan catering, dia tidak mampu. Jadi justru musibah yang terjadi, masalah-masalah, makanan sampainya telat, makanan sudah tidak layak dimakan, jamaah udah tidur makanannya baru datang, masalah. Jadi kita trauma Pak, kita trauma. Karena yang kedua juga, coba di Madinah, sudah berapa puluh tahun kita menyelenggarakan catering di Madinah, tapi permasalahan itu terus aja masalah dari tahun ke tahun kan itu. Padahal kita udah berusaha memilih perusahaan catering itu yang bonafit, yang baik, tapi ya begitu ketika pelaksanaan ada saja ya. Nah di Mekah ini Bapak dan Ibu, ini kendala buat kami tentu ingin memberikan pelayanan terbaik. Tetapi dari sisi lain, orang Arab tuh punya kebiasaan, kalau tidak ada pengawas dia akan nakal. Itu dari dulu sampai sekarang. Makanya kita dengan perketatan pengawasan kita, penguatan pengawasan kita, mereka ini jadi takut gitu. Nah, dari macam-macam karena kita benar-benar memberi tindakan bagi mereka yang melanggar aturan, sudah kita berikan sanksi. Terputus, kita blacklist, kita kurangi dari kapasitas layanannya. Jadi sekarang kalau Pak Khairiji petugas jumlahnya masih segitu-gitunya dari dulu. Kalau pemberian makan di Mekah itu kita berikan, berapa banyak petugas nanti yang akan direkrut untuk mengawasi. Ini salah satu problem lagi. Kita ingin memberikan pelayanan terbaik, tapi kita juga tuntutan harus memberikan makan. Mungkin juga tidak 3 kali, Madinah aja sampai sekarang masih 2 kali. Yang sarapan pagi kita kasih snack. Apalagi mendengar ibu tadi jamaah cepat bosen. Kalau pagi, siang, malam, waduh, itu mungkin untuk tahun pertama nanti ini juga dalam kajian Pak. Ini juga kita mau lagi membahas bagaimana model seperti apa yang kira-kira pas untuk pemberian layanan catering di Mekah. Ini juga sedang kita kaji. Ya mohon doanya juga ini. Nah yang berikutnya ini ya, bis ya, narkoba. Ini juga setiap tahun kita sampaikan ini Pak. Jadi memang kita boleh nggak kita menetapkan spek dari kita? Oh nggak bisa. Kita udah sampaikan ke narkoba. Bisa nggak kami minta jadi bis itu jangan kurang kapasitasnya dari 45 karena kita sudah dibentuk perombongan itu 45. Jadi mereka bilang kita seluruh bis yang ada di bawah naungan Organda ini, narkoba ini, seluruhnya akan didistribusikan ke seluruh jemaah dari negara-negara ini. Nanti dibikin kuotanya 20% untuk jemaah haji. Selamat datang Pak Tri. Jadi seluruh bis yang ada itu diberdayakan
dibagi-bagi untuk mengangkut seluruh jamaah. Tergantung nasibnya Pak. Ada yang dapat bis baru, ada yang dapat bis yang kurang baik, ada yang mendapat bis yang jelek. Tapi menurut mereka semua itu layak. Abu Syarhat. Iya, makanya mereka udah hafal. Kita udah bilang kita nggak mau lagi pakai Abu Syarhat. Makanya mereka selalu ngolok-ngolok kita dengan Abu Syarhat. Tapi alhamdulillah karena kita intensif memberikan apa masukan bahwa itu loh kinerjanya jelek sekali. Pokoknya kita nggak mau pakai lagi Abu Syarhat. Jadi mereka lambat laun mengurangi Abu Syarhat untuk Indonesia. Kita minta lagi kualitasnya yang bagus. Nah ini kebetulan mereka merespon permintaan kita dan kita lihat sudah mulai berkurang bis-bis yang kurang bagus itu. Kita kan gantian, masa Indonesia terus yang kasih bis jelek. Yang lain lah gantian. Kalau memang untuk seluruhnya ya diputar, jangan kita yang dapat terus seperti itu. Ini Pak, jadi salah satu kesulitan kita, kendala kita tidak bisa meminta sesuai dengan standar yang kita inginkan. Jadi terima apa adanya. Tapi kita akan terus menyampaikan setiap tahun kita sampaikan. Itulah yang dinamakan standar pelayanan minimal mereka. Tapi nanti lambat laun mereka juga dengan anggaran yang ada mereka akan membeli bis-bis baru itu. Yang berikutnya Zamzam. Nah, ini Zamzam ini dulu itu 5 liter memang. Kita memang dalam kontrak antara kita dengan pihak penerbangan. Pihak penerbangan itu punya kewajiban untuk menyediakan air Zamzam bagi jemaah haji masing-masing sebanyak 5 liter. Ya. Terus ada aturan baru 2 tahun yang lalu bahwa air Zamzam itu akan dibuat standar oleh Masyru' Miyah Zamzam di Masjidil Haram, itu masing-masing sebanyak 10 liter. Tidak bisa 5 liter. Pokoknya kemasannya 10 liter harus 10 liter. Dan itu harus dari pusatnya. Tidak bisa yang selain dari pusatnya tidak boleh. Nah, masalah terjadi apa? Saudi bisa mengangkut 10 liter karena dia menggunakan kapasitas Boeing 747 ya. Iya Pak, udah selesai. Nah, sedangkan Garuda itu menggunakan tipe pesawat yang lebih kecil, Airbus ya 300, terus Boeing 767 yang kapasitasnya 325, 360 itu ya, jadi di bawah 440. Dan mereka tidak, tempat untuk penyimpanan air Zamzam itu tidak cukup, dan ini membahayakan. Kalau dibebani dengan 10 liter itu berarti bagasi jamaah itu dikurangi sehingga Zamzam bisa terangkut. Pada saat itu kan kita tidak bisa, pokoknya Garuda menyampaikan tidak bisa mengangkut yang 10 liter tahun yang lalu, sehingga terjadi perbedaan. Dengan pesawat Saudi bisa mengangkut 10 liter, dengan pesawat Garuda mereka hanya bisa mengangkut 5 liter. Tahun ini berubah lagi Arab Saudi, bahwa yang dia bikin kemasannya itu tidak 10 liter melainkan 5 liter, dan itu berlaku untuk semuanya, untuk haji reguler, haji khusus, untuk yang yang menggunakan regular flight juga. Ini Arab Saudi nih Pak. Jadi itulah masalah yang kita hadapi. Tetapi angkutan air Zamzam itu sudah bisa diangkut dengan menggunakan empty flight. Nanti jemaah menerimanya di sini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bu Sri, ini senang sekali sebenarnya. Bapak Ibu, saya tahu banyak yang mau bertanya, tapi untuk menutupi kekecewaan barangkali, Ibu Sri sudah menyediakan satu bundel tulisan. Insya Allah ini akan kami copy untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, besok insya Allah terakhir kita akan sampaikan. Kemudian kita dengarkan Pak Khairizi untuk menyampaikan, selebihnya harus disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Sebenarnya tidak banyak lagi yang perlu saya jawab karena sudah di forum semua oleh Bu Direktur. Ada beberapa saja yang akan saya perjelas di sini. Pertama tentang BINSIK. Belum ada wacana BINSIK untuk dilakukan di embarkasi Bu.
7 hari, belum ada rencana itu. Tetapi yang jelas kita punya wacana yang selama ini hanya 7 di kabupaten kecamatan dan 3 di kabupaten kota. Itu kalau mungkin kalau bisa disetujui oleh DPR, itu akan kita tingkatkan menjadi 10 di kecamatan, 4 di kabupaten, di kabupaten kota. Nah, yang perlu kita pahami di sini, jangan sampai yang di kecamatan ini tidak dilakukan. Memang kadang-kadang kami Kementerian Agama suka dulu-duluan dengan kawan-kawan dari kelompok bimbingan. Kenapa demikian? Karena kalau kami dari Kementerian Agama baru bisa melaksanakan ketika biaya komponen ibadah haji itu sudah disetujui, anggaran sudah ada. Nah, sementara bapak-bapak, ibu-ibu dari kelompok bimbingan kapan saja, yang penting sudah tahu jemaahnya. Namun demikian kami mohon aturan-aturan regulasi yang sudah kita sepakati jangan dilampaui. Contoh banyak keluhan-keluhan dari masyarakat, dari jemaah kita, kawan-kawan, mungkin mudah-mudahan tidak ada yang di dalam sini masih memungut biaya lebih dari 3.500.000. Nah, ini juga menjadi persoalan. Kemudian kelompok bimbingan bukan tidak boleh berangkat membimbing sampai ke Arab Saudi, boleh. Yang tidak boleh itu organisasinya. Kalau petugas pembimbing, kiai, ustadz, kenapa tidak boleh kalau memang dia masuk porsi? Ya silakan saja. Malah kami sangat berterima kasih. Tetapi yang tidak boleh itu membawa atribut KBIH-nya ke Arab Saudi. Itu yang tidak boleh. Yang kedua, yang tidak boleh itu ketika sudah masuk di dalam kloter, dia lebih dominan daripada pembimbing kloter, ketua kloter. Karena yang mengatur kondisi kloter itu adalah ketua kloter dan pembimbing ibadah di kloter. Yang paling bagus itu manakala ketua kloternya punya manajerial yang bagus, sehingga bisa bekerja sama dengan kiai-kiai yang ada dari kelompok bimbingan, sehingga tidak saja dia memberi bimbingan kepada jemaahnya, tetapi khusus untuk semua kloter, sehingga ada kerjasama di situ. Itu yang menjadi harapan kami. Sekali lagi, tidak ada larangan kiai, ustadz yang sebagai pembimbing untuk berangkat ke tanah suci, tidak ada. Yang dilarang adalah organisasinya atau atribut KBIH-nya yang dibawa ke sana. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Yang kedua, tentang ketua kloter yang belum berhaji. Memang di dalam regulasinya Pak itu ada 60-40. 60 yang sudah berhaji, 40% yang belum berhaji. Nah, kenapa ini aturan ini kita lakukan? Untuk melakukan regenerasi pengkaderan. Memang sebenarnya kita berharap ketua kloter itu semuanya sudah melakukan ibadah haji. Paling tidak dia sudah menjadi petugas kloter, petugas non kloter, sehingga dia sudah punya wawasan tentang itu. Tetapi karena banyaknya kebutuhan ketua kloter itu, yang diharapkan tidak saja memiliki ilmu manasiknya, tetapi juga memahami tentang kebijakan perhajian. Kalau kami di Kementerian Agama, ketua kloter itu yang paling penting dia memahami betul tentang kebijakan atau regulasi perhajian. Masalah ibadahnya bagaimana? Masalah ibadahnya itu ada di PPHI, di pembimbing. Maka di dalam kloter itu kan ada 5 petugas. 1 petugas ketua kloter yang memahami tentang regulasi di perhajian, 2 pembimbing ibadah yang memahami tentang ibadah, 3 dokter kesehatan yang dibantu oleh 2 paramedis. Inilah yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Selebihnya itu tidak, ketua rombongan, ketua regu, itu hanya pendukung. Tetapi dia juga diberikan sekedar uang ucapan terima kasih. Kalau ketua regu itu
sekitar 250, ketua rombongan itu sekitar 300 real. Itu yang kami berikan kepada para petugas itu. Jadi harapan kami memang ada bapak-bapak yang memiliki ilmu yang lebih di situ. Tetapi ketika dia memiliki ilmu yang lebih di situ, bukan berarti dia harus mendominasi kloter itu. Karena ketika dia mendominasi kloter itu, maka akan tumpang tindih dengan perangkat kloter yang ada. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi saya berharap kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan untuk menjadi petugas kloter, silahkan nanti untuk mendaftarkan diri di kabupaten kota. Kita seleksi untuk untuk administrasinya, kemudian lolos administrasinya, akan kita lakukan tes kompetensi. Disitulah nanti akan kita saring siapa yang berhak, siapa yang tidak. Yang selama ini kalau ada hal-hal yang mungkin menurut Bapak Ibu tidak sesuai dengan aturan, mudah-mudahan ke depan kalau ada hal-hal isu-isu yang kira-kira tidak berkenan, tidak sesuai dengan aturan, tolong sampaikan kepada kami secara tertulis dengan dilampirkan fakta-fakta hukum yang jelas sehingga kami dapat melakukan langkah-langkah lebih lanjut. Karena selama ini banyak isu yang bertebaran, tetapi ketika kita akan melakukan langkah-langkah lebih lanjut, kami tidak punya fakta hukum yang bisa kami lakukan tindakan lebih dalam lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferzi. Hadirin sekalian, dari dua yang disampaikan ini pasti memperkaya khazanah pengetahuan kita. Tadi Ibu Sri menyampaikan banyak hal dari mulai soal catering, dan saya kira catering mengingatkan pada satu hal pada kita semua, sebagaimana juga diamini oleh Ibu Ratna. Ini ada peluang bisnis. Nah, selanjutnya bagaimana menangkapnya? Saya kira itu terserah pada bapak-bapak Ibu sekalian. Selanjutnya di samping kanan saya paling ujung ini ada Pak Triganti Harso. Ini beliau adalah Kasubdit Binobro, dan insya Allah ini akan bersama-sama dengan yang lain. Ada Pak Cepi, ada Pak Hafid, ada mungkin Impuk Kestudi barangkali. Mereka sudah pulang semua, tetapi ada Pak Qasim Saleh untuk bicara depan, dan kepada Pak Nasir Maksudi untuk menjadi moderator pada kesempatan ini. Saya persilakan. Sebelumnya mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ibu Sri dan Pak Ferzi, sampaikan oleh Pak Hafid Tamtazan. Persilakan Pak. Oleh Bapak sampaikan. Apa jadi? Ya, silakan. Ada sedikit kenangan ya, dari kami. Oh, sedikit, ada plakat. Boleh. Plakatnya sedikit tapi satu. Silakan. Terima kasih Ibu. Mohon maaf segala kekurangan kelebihan. Ya. Jangan kapok Bu Sri. Buka. Silakan. Plakatnya ini 15.000 nih. Nah. Gimana? Waduh. Iya. Mohon maaf Bu Sri. Ya. Ya. Baik. Makasih Pak Ferzi. Ya, foto jangan lupa. Ini saya di belakangnya. Silakan. Ya. Para paparazi. Makasih Pak Rezi. Mohon maaf bila kekurangan kami. Terima kasih juga Bu Sri. Ya, mohon maaf segala kekurangan. Selanjutnya saya persilakan Pak Nasir.